Sayyidina Ali ke masjid, pas belok ke masjid mau berjamaah, alhamdulillah. Kenapa? Karena nemu baginda Rasul masih ruku. Alhamdulillah, Allahu Akbar, langsung ikut ruku. Bisa ruku tumaninah bersama Rasul. Kenapa? Berarti kalau bisa ruku dan bisa tumaninah di dalam ruku, itu rokaatnya terhitung. Dia masboknya cuma masbok Fatihah, bukan masbok rokat. Kata Sayyidina Ali, alhamdulillah, gitu kan. Padahal apa yang terjadi? Itu baginda Rasul dan jamaah itu ruku udah lama, udah lama itu. Rasul pas mau cengkat begini ditahan oleh Jibril. Ya Rasulullah, tahan sejenak, tungguin Sayyidina Ali. Sayyidina Ali karena menghargainya sama orang yang tua, lebih sepuh, dia nggak berani jalan cepat. Kasihan, tungguin saja. Supaya apa? Berjamaahnya nggak ketinggalan. Tuh Rasul itu nungguin lama, itu udah pegel itu. Sayyidina Ali pas datang, alhamdulillah masih keborok gitu kan. Padahal mah Rasul sudah lama, pas mau cengkat ditahan oleh Jibril. Jangan, tunggu Sayyidina Ali, karena ta'zimnya Sayyidina Ali ya terhadap orang yang tua, maka tungguin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah as'adakumullah. Kata Syekh Ja'far Al-Barjanji di dalam burdahnya mengatakan, anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nur. Engkau seperti matahari, engkau seperti bulan purnama, anta nur fawqa nur, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Nabi Muhammad itu seperti matahari. Apa falsafahnya matahari? Dimanapun kita berpijak, di bumi manapun kita berada, maka matahari itu akan terlihat. Salah satu testimoni membuktikan akan keberadaan matahari dimanapun berada. Kalau tidak percaya, siapkan ribuan bahkan mungkin ratusan ribu ember, isi dengan air. Maka dari ember yang isi dengan air itu, dari mulai ujung sampai ke ujung, di setiap ember tersebut ketika kita simpan di siang hari, maka matahari akan terlihat di situ. Mau 1000 ember, mau 100.000 ember, mau 1.000.000 ember, dari ember yang ada airnya itu kita akan lihat, maka dari ember manapun matahari akan terlihat. Maksudnya apa? Andai kata pada malam hari ini ada ribuan, ada ratusan ribu, hatta jutaan yang memperingati Maulid Nabi, yakinlah bahwa ruh mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di tempat peringatan Maulid Nabi, termasuk hadir di tempat ini. Amin ya Allah ya Rabbal. Maka setiap malam kita keliling dari satu tempat ke tempat yang lain, salah satunya niatkanlah kita bahwa kita mau jarah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ikutin ucapan saya, biar jadi mendarah daging di dalam pikiran kita. Nanti ini hari yang keempat, selanjutnya ketika kita datang melangkah dari rumah dengan niat bukan hanya maulid, tapi niat mujarah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah ji'na li ziyarah qasidina nartaji minka syafa'ah inda rabbil alamina. Ya Rasulullah ji'na li ziyarah qasidina nartaji minka
syafa'ah inda rabbil alamin. Sekali lagi, ya Rasulullah ji'na li ziyarah qasidina nartaji minka syafa'ah inda rabbil alamin. Ya Rasulullah ji'na, wahai utusan Allah, kekasih Allah, kami datang ke tempat ini, datang ke tempat di mana diperingati Maulid Nabi, li ziarah qasidina, kami punya niatan untuk ziarah kepada engkau ya Rasulullah, nartaji minka syafa'ah, kami yang kumpul di tempat ini mengharapkan syafaat dan pertolonganmu inda rabbil alamin, pertolonganmu ketika nanti semua amal kebaikan keburukan kami harus dipertanggungjawabkan. Sallallahu alaihi wasallam mengalahkan semua nur, semuanya cahaya. Makanya pamannya baginda Rasul Abu Thalib, kata ketika baginda Rasul masih bayi, ketika di Makkatul Mukarramah begitu cuaca panas, dan panasnya di sana itu mengalahkan panas di kita. Ya, berbeda jauh. Kalau liga panas sampai nyampe 40, 42, 43, itu luar biasa. Tapi Abdul Muttalib punya trik dan cara. Ketika begitu panas, begitu terik, sengaja baginda Rasul yang masih bayi, dia bawa keluar rumah, dia tengadahkan mukanya ke matahari. Itu matahari, ya, wabyaddat wujuhum mustaqal ghamami biwujhi, mustaqal ghamami biwujhi, itu raut muka baginda Rasul digedengahkan ke matahari, matahari yang begitu terik, begitu panas, mendadak menjadi redup, mendadak menjadi sejuk. Kenapa? Karena kalah dengan nurnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Makanya itu jadi wiridan kita di saung. Ya, jadi wiridan kita itu padahal masyairnya apa? Abu Thalib. Wa biyaddat wujuhum mustaqal ghamami biwajhihi. Itu jadi wiridan kita kalau di saung. Apa wiridannya coba? Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khatimi wa yustasqal mangga wa yastasghil ghamamu biwajhi. Itu matahari itu ada hafal begitu, benar begitu? Wa yastasqil wa yustasqal ghamamu biwajhi, itu matahari yang begitu terik, begitu panas menjadi apa? Menjadi sejuk, menjadi redup karena diperlihatkan mukanya, mulianya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nur fauqan nur, cahaya di atas cahaya. Subhanallah. Makanya bahagialah kita yang hari ini bisa hadir dan istiqamah, karena setiap malam kita jarah. Udah begitu kita jarah ke sono bukan kagak mau, ya, kita jarah haji umrah bukan kagak mau, tapi belum ada uangnya gitu kan. Keinginan mah udah besar gitu kan, cuma milik aja masih kecentet gitu kan, belum bisa berangkat. Nah sekarang masih tetap kita punya kesempatan jalan ke baginda Rasul dengan apa? Kita datang ke majlis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syami wad daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syami wad daraji. Adalah Nabi sangat pemalu seperti gadis zaman dahulu. Ya Rasulullah
Allah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa da'wah. Pula sangat merendahkan diri pada sesama makhluknya Rabbi. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraj. Menimba air, memeras kambing, mencari kayu ranting yang kering. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraj. Menambal sandal, jahit pakaian, bantu kerjaan rumah tangganya. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraj. Menerima undangan seorang, pasti miskin dan kaya tidak dilarang. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraj. Menjenguk fakir miskin yang sakit, tak dihinakan walau sedikit. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraj. Dikala malam banyak tafakur kepada Allah, banyak bersyukur. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraj. Mengikat batu pada perutnya karena menahan sangat laparnya. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraj. Bukan tak mampu tapi tak sudi gunung jadi emas untuk Nabi. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraj. Sebagai contoh buat umatnya agar bersabar dikala susahnya. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraj. Ikhlaskan hati, bulatkan tekad, hadir di majlis maulid Nabi. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraj. Sirahnya Nabi jadi penuntun amal ibadah sesuai rukun. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraj. Salat dan zakat tidak dikantun, jadilah hamba Allah yang tekun. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraj. Salat yang khusyuk tambah tawadu, akhlak yang mulia itu dituju. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraj. Selamat dan berkah dalam hidupnya, dapat syafaat di padang masyarnya. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraj. Surga adalah tempat kekalnya, buah mahabbah pada Rasulnya. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraj. Wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraj. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi
Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kedua di dalam syair buah karya Al Habib Abdul Rahman bin Ahmad As-Segar yang diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Ini beliau itu sangat rendah diri, ya, rendah itu sangat tawadhu, ya, sangat tawadhu, rendah diri, tidak sombong, tidak angkuh, tawadhu, ya. Tapi tawadhunya bukan versinya Pak Adam, soalnya tawadhu Pak Adam mah tara mawa duit. Ya, tawadhu handap asor, ya, handap asor, DP akhlaknya terpuji, akhlaknya karimah. Inti daripada tawadhu itu adalah wakrim kabiron warhaman sogirona. Ini inti dari tawadhu itu wakrim kabiron warhaman sogirona, memuliakan yang lebih tua. Tua itu baik tua umurnya, ya, ataupun tuanya tua ilmunya, ataupun tua itu tua nasabnya, kita muliakan, ya. Tua umurnya kita muliakan. Jangan mentang-mentang kita lebih pintar, lebih kaya, lebih hebat, ya, lebih hebat, lebih berpendidikan, kita nggak menghargai yang lebih tua umurnya. Makanya akhlak menghargai yang tua walaupun tua itu umurnya, hanya sekedar umurnya, itu diabadikan di dalam sholat kita. Betapa tidak di dalam riwayat ketika Sayyidina Ali karamallahu wajah keluar dari rumahnya hendak untuk sholat berjamaah ke masjid, pas Sayyidina Ali udah bangunnya agak sedikit telat, nggak seperti biasanya, mau buru-buru berangkat ke masjid mau berjamaah. Pas keluar rumah, di depan rumah ada aki-aki, atau aki-aki, ada orang tua. Yang namanya orang tua, pertama jalannya nggak cepet, ya, karena udah tua, ya. Yang kedua itu aki-aki jalannya pakai tungkat. Nih guys, ini udah tua ya. Nah, Palis nggak ada sih Palis. Ada Palis menganggar kekeh, dia pendapat umur saya 63 artinya. Kok Palis saya nggak percaya, pokoknya mah saya tahunya pokoknya itu 63. Dari mana Palis? Apa karena ubanan saya? Enggak, pokoknya 63 gitu kan. Tapi kata guru saya, jadi ada hikmahnya juga dikasih tongkat ini, dikasih tongkat ini, ya. Kenapa? Satu sunnahnya para nabi dan para rasul, tidak ada satu nabi rasul yang nggak punya tongkat. Itu satu. Jadi pakai tongkat itu nggak usah nunggu sakit sebenarnya. Nggak usah nunggu sakit. Ya, sunnah itu, karena para nabi dan para rasul itu semuanya mempunyai tongkat. Cuma yang paling masyhur kita tahu tongkatnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ya, tongkat. Ya, walaupun memang tadi identik kalau pakai tongkat itu, apalagi jalannya kena asam urat. Asam urat sangatnya tua. Asam urat. Nanti belakang saya merasa kesinggung asam urat. Nah, itu disangkanya Pak, tua, yang nggak masalah. Nah, ini Sayyidina Ali ketika keluar dari rumah mau berjamaah, tergesa-gesa, pas di jalan ada aki-aki udah tua. Yang namanya udah tua jalannya pelan, udah mau buru-buru nggak bisa. Sayyidina Ali karena dididik dari kecil oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, makanya kalau kita buka tarikh siapa anak kecil yang pertama masuk Islam, jawabannya Sayyidina Ali karamallahu wajah. Hingga bahkan ada kitab namanya Min Husaniyah, isinya wasiatul Mustafa, wasiatnya baginda Rasul terhadap Sayyidina Ali. Isinya selalu ya Aliyu, ya Aliyu, ya Aliyu, nasihat terhadap Sayyidina Ali. Nasihat terhadap Sayyidina Ali, dinasihati langsung oleh baginda Rasul. Sampai kalau cerita mau tidur itu Sayyidina Ali, adik kecil, dinasihati oleh Rasul. Makanya akhlaknya sangat terpuji dan teruji ketika mau berangkat ke masjid atau urusannya ibadah, mau berjamaah takut ketinggalan, nggak berani tuh nyalip. Ini akhlak ini,
Akhlak ini jangan sampai sekarang mau sengaja, oh pakai motor sengaja air eking, atau belakangnya nggak air eking dipaksa-paksain biar berisik gitu kan, Satria Koneng sama tuh berisik sama tuh. Oh, di depan ada yang lembek di belakang itu aki-aki geber buat gitu kan. Itu akhlak yang tidak baik. Akhlak yang tidak baik. Rasul mencontohkan, Sayyidina Ali mencontohkan menghormati yang lebih tua. Sayyidina Ali walaupun ciri-cirinya ibadah, itu nggak berani dia nyali pakai kaki, jalan lambat. Terus Sayyidina Ali jalannya lambat ikut. Pas deket ke masjid kirain tuh aki-aki mau bengkol berjamaah ke masjid. Karena kata Sayyidina, ya Allah subhanallah udah tua, ya udah tua, masih apaan nggak tinggal ibadah, nggak tinggal jamaah. Sayyidina Ali mau hormat, tungguin aja kan Sayyidina Ali. Pas udah pintu masjid ternyata lurus. Ternyata orang Yahudi, tapi Sayyidina Ali nggak menyesal. Kenapa? Karena memang diperintahkan untuk menghormati yang lebih tua, walaupun tua itu hanya sekedar tua umurnya. Belok Sayyidina Ali ke masjid, pas belok ke masjid mau berjamaah, alhamdulillah. Kenapa? Karena nemu baginda Rasul masih ruku, alhamdulillah, Allahu Akbar, langsung ikut ruku, bisa ruku tumaninah bersama Rasul. Kenapa? Berarti kalau bisa ruku dan bisa tumaninah di dalam ruku, itu rokaatnya terhitung. Dia masboknya cuma masbok Fatihah, bukan masbok rokaat. Kata Sayyidina Ali, alhamdulillah gitu kan. Padahal apa yang terjadi itu bagi Rasul dan jamaah itu ruku udah lama, itu Rasul pas mau cengkat begini ditahan oleh Jibril. Ya Rasulullah, tahan sejenak, tungguin Sayyidina Ali. Sayyidina Ali karena menghargainya sama orang yang tua lebih sepuh, dia nggak berani jalan cepat, kasihan, tungguin saja. Supaya apa? Berjamaahnya nggak ketinggalan. Tuh Rasul itu nungguin lama, itu udah pegel itu. Sayyidina Ali pas datang, alhamdulillah masih keborok gitu kan. Padahal mah Rasul sudah lama, pas mau cengkat ditahan oleh Jibril. Jangan, tunggu Sayyidina Ali, karena taklimnya Sayyidina Ali ya terhadap orang yang tua, maka tungguin. Makanya ketika Sayyidina Ali sudah masuk di dalam berjamaah, sudah ruku, sudah tumaninah, barulah Rasul cengkat. Yang tadinya bacaannya normal, takbir intiqal, Allahu Akbar, diganti jadi Sami'allahu liman hamidah. Sami'a maha mendengar, maha mengetahui. Allah liman terhadap orang hamidahu yang memujinya, mengagungkan ajarannya, mengagungkan agamanya. Nah, itu kalimat sami Allahu liman abadi, pengabdian akhlak, pengabdian ketawaduan. Bagaimana kita harus menghormati orang, ya, menghormati orang yang lebih tua, ya, walaupun hanya sekedar tua umurnya. Itu baru umurnya, bagaimana kalau tua ilmunya? Bagaimana kalau tua nasabnya? Bagaimana kalau tua ilmunya? Inilah Islam. Inilah Islam. Ya, inilah Islam. Ya, makanya itu jadi sebuah falsafah. Kata Ibnu Malik, wa wabisabkin haijun antabdila. Orang yang hidupnya lebih duluan itu pasti lebih abdul daripada kita. Makanya sehebat apapun kita, sepandai apapun kita, secerdas apapun, jangan pernah merasa lebih hebat daripada orang tua kita. Gelar mungkin bisa kita, ya, S1, S2, S keprok gitu, S cincau gitu, terus S apa? Ngoceng, S channel. Ada channel itu kan, channel. Mungkin orang tua kita nggak ada yang gelarnya begitu, nggak ada yang begitu. Tapi jangan salah, yakinlah bahwa lebih pandai orang tua kita. Makanya subhanallah, saya selalu mengatakan bahwa saya itu bukan apa-apanya dibandingkan abah saya, cuma setetes air di tengah lautan ilmu abah saya. Kenapa? Tadi pun sampai wahwa bisadkin haijun antabdila. Bahkan hatta, mohon maaf, kalau bapak-bapak pernah ngalamin zamannya abah saya dulu dakwah, ya, dulu abah saya ceramah, dulu saya ngaji, itu apa yang saya sampaikan ini hanya petikan-petikan dari kalamnya abah saya. Ini yang saya sampaikan hanya petikan-petikan dari kalam-kalam abah saya. Saya merenung, oh iya ya, gitu kan, oh iya ya, apa yang saya sampaikan itu hanya petikan-petikan kalam abah saya dulu. Jadi saya bukan apa-apanya, hanya
daripada. Makanya abah saya itu berkahnya dibagiin sama adik-adik saya semuanya, kebagian semuanya. Tuh Ustaz Abdul Majid yang kecil, Ustaz Ahmad Munajat, Ustaz Mehmet. Kenapa? Itu sedikit-sedikit dikasih keberkahan dari abah saya. Karena udah terlalu banyak nih, kalau kata saya bicara energi abah saya itu orang yang juhudnya luar biasa. Orang yang susah ditirunya. Saya aja nggak mampu. Karena abah saya itu ilmunya ilmu jepura atau nggak jepura, diem pura-pura nggak bisa gitu. Itu yang susah tuh itu. Kita makan bisa aja pengen nyerocos jadi A, tahu B pengen nyerocos jadi B. Tapi kalau abah saya subhanallah, dia itu pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak bisa. Siapa aja kalau mau dia guruin, bisa parukunan aja, parukunan doa sholat kalau mau dia guruin, itu luar biasa. Itu yang sangat bisa. Gak bisa sekarang itu. Makanya ingat, wa bisa bikin naijun abdillah. Berbaik sangkalah bahwa orang ketika tua umurnya pasti lebih tua segalanya daripada kita. Hormati dan ingat, bacaan solat kita yang kita baca setiap hari, sami Allahu liman hamidah, pengabadian tentang akhlak, bagaimana kita harus menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad